Jauh di dalam lekuk zamrud Pulau Sumatera, terbentang sebuah mahakarya alam bernama Taman Nasional Kerinci Seblat. Di jantungnya, Gunung Kerinci berdiri megah. Puncaknya seringkali terselubung kabut misterius. Namun, bukan hanya keindahan alamnya yang memikat, rimba belantara ini menyimpan sebuah rahasia kuno, sebuah legenda yang hidup dan bernapas di antara pepohonan purba. Ini adalah kisah tentang orang pendek, makhluk misterius yang berjalan di batas antara mitos dan kenyataan, yang keberadaannya telah menjadi bisikan turun-temurun, menantang para petualang dan ilmuwan untuk membuktikan kebenarannya. Alkisah, di kedalaman hutan kerinci yang lebat dan jarang dijamah manusia, hiduplah sekelompok makhluk yang menjadi penjaga sejati keaslian rimba. Mereka dikenal oleh masyarakat setempat dengan berbagai nama, yang paling populer adalah orang pendek atau uhang panda. Keberadaan mereka bukanlah dongeng baru, melainkan pengetahuan kuno yang diwariskan dari nenek moyang suku-suku yang mendiami lereng-lereng gunung, seperti suku anak dalam dan masyarakat Kerinci. Mereka percaya bahwa orang pendek bukanlah hantu atau jelmaan gaib, melainkan makhluk hidup dari darah dan daging, sama seperti hewan lain yang menghuni hutan. Orang pendek dianggap sebagai entitas yang menyatu dengan alam. Mereka hidup dalam harmoni yang sempurna dengan lingkungan sekitarnya, memakan buah-buahan, akar-akaran, dan serangga kecil. Mereka tidak pernah mengganggu manusia, dan sebaliknya, manusia setempat pun menaruh hormat yang besar pada mereka. Orang pendek dipandang sebagai indikator kesehatan hutan. Selama mereka masih ada, berarti hutan Kerinci masih perawan dan terjaga dari kerusakan. Mereka mendiami gua-gua tersembunyi, celah-celah tebing, atau membuat sarang sederhana di bawah akar-akar pohon raksasa. Kehidupan mereka penuh dengan misteri, karena mereka sangat pemalu dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menghindari kontak dengan dunia luar. Kepekaan indera mereka, terutama penciuman dan pendengaran, jauh melampaui manusia biasa, memungkinkan mereka mendeteksi kehadiran asing dari jarak yang sangat jauh dan segera menghilang tanpa jejak. Masyarakat adat percaya bahwa orang pendek memiliki kearifan hutan. Mereka tahu di mana sumber mata air terbaik berada, tanaman obat apa yang paling mujarab, dan kapan musim buah akan tiba. Mereka adalah bagian integral dari ekosistem, para penjaga senyap yang memastikan keseimbangan alam tetap utuh. Mengganggu mereka sama saja dengan mengundang kemurkaan alam itu sendiri. Legenda ini mengajarkan bahwa hutan bukanlah sekadar kumpulan pohon dan binatang, tetapi sebuah dunia yang hidup dengan entitas-entitasnya sendiri. Orang pendek adalah simbol dari bagian alam yang paling liar dan murni, sebuah pengingat bahwa masih banyak rahasia di dunia ini yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan modern. Mereka adalah jiwa dari rimba Kerinci yang dalam dan misterius. Kisah tentang orang pendek mulai keluar dari lingkup folklor lokal dan memasuki catatan dunia pada awal abad ke-20 Masehi, ketika para penjelajah dan pejabat kolonial Belanda mulai merambah pedalaman Sumatera. Salah satu laporan paling awal dan terkenal datang dari L.C. Westeneng, seorang pejabat Belanda, pada tahun 1918 Masehi. Ia mengaku tidak hanya melihat jejak kaki aneh yang tidak bisa diidentifikasi, tetapi juga mengumpulkan kesaksian dari para penduduk pribumi yang telah lama mengetahui keberadaan makhluk ini. Kesaksian dari masa kolonial tidak berhenti di situ. Pada tahun 1923 Masehi, seorang penjelajah bernama Van Herwaarden melaporkan pertemuannya secara langsung dengan makhluk tersebut saat sedang berburu di dekat Danau Gunung Tujuh, tidak jauh dari Gunung Kerinci. Ia menggambarkannya sebagai makhluk bipedal, berjalan tegak seperti manusia, namun seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut pendek berwarna gelap. Tingginya diperkirakan tidak lebih dari 150 cm. Pertemuan yang tak disengaja itu membuatnya terkejut, dan yakin bahwa apa yang dilihatnya bukanlah sejenis kera atau monyet yang ia kenal. Laporan-laporan ini, yang dicatat dalam jurnal dan publikasi Eropa, memicu rasa penasaran dan perdebatan. Sebagian orang menganggapnya sebagai hayalan atau salah identifikasi. Mungkin mereka hanya melihat seekor siamang atau beruang madu yang berdiri dengan dua kaki. Namun, para saksi mata, termasuk orang-orang Eropa yang terdidik, bersikeras bahwa makhluk yang mereka lihat memiliki ciri-ciri unik yang tidak cocok dengan deskripsi hewan manapun yang telah diketahui ilmu pengetahuan. Catatan-catatan bersejarah ini menjadi fondasi penting bagi legenda orang pendek di mata dunia internasional. Mereka mengubah cerita lisan menjadi sebuah kasus yang tercatat, sebuah misteri zoologi yang menunggu untuk dipecahkan. Para pemburu, naturalis,
dan petualang lainnya yang datang ke Kerinci setelahnya seringkali membawa serta rasa ingin tahu tentang makhluk misterius ini, berharap menjadi orang berikutnya yang beruntung bisa melihatnya. Dengan demikian, orang pendek tidak lagi hanya menjadi milik masyarakat Kerinci. Kisahnya telah melintasi samudra, menjadi salah satu teka-teki kriptozoologi yang paling menarik di dunia. Laporan dari masa lalu ini memberikan bobot historis pada legenda, menunjukkan bahwa penampakan makhluk ini telah terjadi secara konsisten selama lebih dari 1 abad, baik oleh penduduk lokal maupun pendatang. Berdasarkan kompilasi dari berbagai laporan saksi mata, baik dari penduduk lokal, penjelajah Belanda, hingga peneliti modern, wujud orang pendek dapat dideskripsikan dengan cukup konsisten. Ia adalah primata yang berjalan dengan 2 kaki, bipedal, seperti manusia, dengan postur yang tegap. Tingginya diperkirakan antara 80 hingga 150 cm, menjadikannya sesuai dengan namanya, orang pendek. Meskipun pendek, tubuhnya digambarkan sangat kekar dan kuat, dengan dada yang lebar dan lengan yang panjang dan berotot. Seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan serta kaki, ditutupi oleh rambut atau bulu pendek. Warna rambutnya bervariasi tergantung laporan, mulai dari coklat kemerahan, abu-abu, hingga hitam legam. Wajahnya sering digambarkan lebih mirip manusia daripada kera, dengan hidung yang pesek dan tanpa moncong yang menonjol. Beberapa kesaksian bahkan menyebutkan rambut di kepalanya lebih panjang, tergerai hingga ke bahu, menyerupai surai. Salah satu ciri yang paling membedakannya dari primata lain yang dikenal di Sumatera, seperti orang utan atau siamang, adalah cara berjalannya. Orang pendek secara konsisten dilaporkan berjalan di tanah, bukan berayun di pohon, arboreal. Ia berjalan dengan langkah yang cepat dan mantap, bahkan di medan hutan yang sulit. Kekuatan fisiknya konon luar biasa, mampu mencabut tanaman ubi atau mematahkan dahan pohon dengan mudah. Kekuatan ini juga tercermin dari suaranya. Beberapa laporan menyebutkan ia bisa mengeluarkan suara teriakan yang melengking dan keras ketika terkejut atau marah, cukup untuk membuat gentar siapapun yang mendengarnya. Namun, pada umumnya ia adalah makhluk yang sangat pendiam dan bergerak nyaris tanpa suara, menjadikannya semakin sulit untuk dilacak di dalam hutan yang lebat. Deskripsi gabungan ini melukiskan gambaran sebuah spesies primata yang unik, yang tidak cocok dengan kategori hewan manapun yang telah didokumentasikan oleh ilmu pengetahuan. Ia bukan kera, bukan pula manusia dalam pengertian modern. Sosoknya yang berada di persimpangan antara keduanya inilah yang membuat orang pendek menjadi subjek yang begitu menarik dan misterius. Sebuah anomali biologis yang bertahan hidup di jantung salah satu hutan hujan tertua di dunia. Selain penampakan langsung, bukti fisik yang paling sering ditemukan dan menjadi subjek penelitian adalah jejak kaki orang pendek. Jejak-jejak ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan membingungkan, membuatnya menjadi teka-teki tersendiri. Para saksi mata dan peneliti yang telah menemukan dan mendokumentasikan jejak ini sepakat bahwa jejak tersebut memiliki kemiripan dengan jejak kaki manusia, namun dengan beberapa perbedaan mendasar yang signifikan. Ukuran jejaknya relatif kecil, sesuai dengan perawakan makhluknya. Namun, bentuknya sangat lebar di bagian depan. Ciri yang paling khas dan sering dilaporkan adalah posisi ibu jarinya. Tidak seperti ibu jari manusia yang sejajar dengan jari-jari lainnya, ibu jari orang pendek dilaporkan sedikit menyamping atau divergen, mirip dengan yang ditemukan pada beberapa jenis kera. Namun, sisa jejaknya, termasuk lengkungan telapak kaki dan bentuk tumit, lebih menyerupai manusia. Kombinasi antara ciri manusia dan kera dalam satu jejak kaki inilah yang membuat para ahli bingung. Jika itu jejak kera, seharusnya tidak ada lengkungan kaki yang jelas. Jika itu jejak manusia, ibu jarinya tidak akan menyamping. Beberapa peneliti bahkan membuat cetakan gips dari jejak-jejak ini untuk dipelajari lebih lanjut. Cetakan tersebut menunjukkan struktur kaki yang kuat, yang dirancang untuk berjalan di tanah, terestrial, dan bukan untuk memanjat. Keunikan jejak kaki ini seringkali menjadi argumen utama untuk menentang teori salah identifikasi. Jejak orang pendek tidak cocok dengan jejak beruang madu, siamang, atau orang utan. Beruang memiliki cakar dan struktur telapak yang berbeda, sementara primata lain memiliki kaki yang lebih jelas dirancang untuk menggenggam dahan pohon. Jejak ini seolah-olah milik spesies primata bipedal yang belum pernah tercatat secara resmi.
Penemuan jejak kaki ini menjadi pendorong utama bagi banyak ekspedisi yang dilakukan untuk mencari orang pendek. Bagi para peneliti, jejak ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang nyata di luar sana. Setiap kali jejak baru ditemukan, harapan untuk akhirnya bisa bertemu dan mendokumentasikan makhluk legendaris ini kembali menyala, menjaga misteri orang pendek tetap hidup dan relevan di dunia modern. Memasuki era modern, legenda orang pendek bertransformasi dari sekadar cerita rakyat menjadi subjek penelitian kriptozoologi yang serius. Sejumlah peneliti dan petualang dari berbagai negara telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit untuk melakukan ekspedisi di Taman Nasional Kerinci Seblat, dengan satu tujuan utama, membuktikan keberadaan orang pendek secara ilmiah. Salah satu nama yang paling identik dengan pencarian ini adalah Debbie Martyr, seorang peneliti asal Inggris. Selama lebih dari 15 tahun, Debbie Martyr seringkali bekerja sama dengan fotografer Jeremy Holden, menghabiskan waktu berbulan-bulan di dalam hutan kerinci. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi menggunakan pendekatan yang sistematis. Mereka mewawancarai ratusan saksi mata, memetakan lokasi-lokasi penampakan, dan memasang kamera jebak, kamera trap, di area-area yang dianggap sebagai jalur perlintasan orang pendek. Proyek pemasangan kamera jebak ini merupakan salah satu upaya paling signifikan untuk mendapatkan bukti foto yang tak terbantahkan. Puluhan kamera inframerah yang aktif selama 24 jam sehari ditempatkan di lokasi-lokasi terpencil. Selama bertahun-tahun, kamera-kamera ini berhasil menangkap gambar berbagai macam satwa liar yang menakjubkan, termasuk harimau Sumatera yang langka, tapir, dan berbagai jenis primata. Namun, sosok orang pendek yang misterius belum pernah sekalipun tertangkap dengan jelas oleh lensa kamera. Meskipun belum berhasil mendapatkan foto definitif, ekspedisi-ekspedisi ini berhasil mengumpulkan banyak data pendukung. Mereka menemukan lebih banyak jejak kaki, mengumpulkan sampel rambut yang konon milik orang pendek untuk dianalisis DNA-nya, dan mencatat kesaksian-kesaksian baru yang semakin memperkuat deskripsi tentang makhluk tersebut. Debbie Martyr sendiri mengaku pernah beberapa kali melihat langsung orang pendek dari kejauhan, pengalaman yang semakin membulatkan tekadnya. Usaha para peneliti modern ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik legenda orang pendek. Mereka mendekati misteri ini dengan metode ilmiah, mencoba menjembatani dunia folklore dengan dunia sains. Kegigihan mereka, meskipun belum membuahkan hasil akhir yang konklusif, telah menjaga kisah orang pendek tetap berada dalam sorotan publik dan komunitas ilmiah, memastikan bahwa pencarian akan terus berlanjut. Di tengah hiruk-pikuk pencarian ilmiah dan perhatian dunia, masyarakat lokal Kerinci memandang fenomena orang pendek dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, keberadaan orang pendek bukanlah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebuah fakta kehidupan yang harus dihormati. Mereka telah hidup berdampingan dengan legenda ini selama berabad-abad dan telah mengembangkan sebuah filosofi koeksistensi yang mendalam. Menurut kearifan lokal, orang pendek adalah makhluk yang sangat cerdas dan memiliki pemahaman mendalam tentang hutan yang menjadi rumahnya. Kemampuannya untuk terus menghindari penangkapan dan bahkan jepretan kamera bukanlah semata-mata karena keberuntungan, melainkan karena kecerdikannya. Mereka percaya bahwa orang pendek secara sadar memilih untuk tidak menampakkan diri kepada dunia luar. Ia adalah penjaga yang lebih suka hidup dalam kesunyian dan kedamaian. Ada sebuah keyakinan tak tertulis di kalangan masyarakat adat bahwa orang pendek tidak boleh diganggu, apalagi diburu. Mereka bukanlah ancaman bagi manusia, dan selama manusia tidak merusak hutan atau mencoba menangkap mereka, maka tidak akan ada konflik. Mengganggu orang pendek dipercaya dapat membawa kesialan atau pertanda buruk. Karena itu berarti manusia telah melanggar batas dan tidak menghormati penguasa sejati hutan belantara. Filosofi ini mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Orang-orang Kerinci melihat diri mereka bukan sebagai pemilik hutan, melainkan sebagai bagian darinya, sama seperti orang pendek. Mereka menerima bahwa ada hal-hal di alam ini yang mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipahami atau dikuasai oleh manusia. Dan itu adalah sesuatu yang harus diterima dengan rendah hati. Oleh karena itu, ketika para peneliti asing datang dengan peralatan canggih mereka, banyak penduduk lokal yang hanya tersenyum bijak. Dalam hati mereka, mungkin mereka sudah tahu jawabannya. Orang pendek hanya akan menampakkan diri jika ia mau, dan usahanya tidak bisa dipaksakan. Kearifan ini mengajarkan tentang pentingnya rasa hormat terhadap misteri,
Sebuah pelajaran yang seringkali terlupakan dalam dunia modern yang terobsesi untuk menjelaskan segalanya. Legenda orang pendek juga membawa pesan ekologis yang kuat, terutama di zaman sekarang ketika habitat alaminya semakin terancam. Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat, yang merupakan rumah bagi orang pendek, menghadapi tekanan berat dari perambahan ilegal, pembalakan liar, dan konversi lahan. Setiap jengkal hutan yang hilang berarti hilangnya sebagian dari dunia orang pendek. Dalam konteks ini, orang pendek dapat dipandang sebagai simbol dari seluruh keanekaragaman hayati yang terancam punah di Kerinci. Ia mewakili spesies-spesies langka lainnya seperti harimau Sumatera, gajah, dan badak, yang juga berjuang untuk bertahan hidup di tengah menyusutnya rumah mereka. Melindungi habitat orang pendek berarti melindungi seluruh ekosistem yang rapuh dan berharga tersebut. Bagi para aktivis lingkungan dan masyarakat yang peduli, legenda ini menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi. Cerita tentang makhluk misterius yang mendiami hutan ini dapat menarik perhatian publik yang lebih luas, membuat orang-orang peduli terhadap nasib hutan Kerinci. Legenda ini memberikan wajah pada hutan yang terancam, mengubahnya dari sekadar area hijau di peta menjadi sebuah tempat yang magis dan penuh kehidupan. Konon, orang pendek akan semakin sulit ditemukan seiring dengan semakin rusaknya hutan. Ia akan mundur semakin dalam ke area yang paling terpencil, menghindari kontak dengan manusia yang telah merusak rumahnya. Jika suatu saat nanti hutan Kerinci benar-benar musnah, maka legenda orang pendek pun mungkin akan benar-benar tinggal menjadi dongeng masa lalu, tanpa ada harapan untuk membuktikannya. Kisah ini mengingatkan bahwa nasib makhluk legendaris ini terikat erat dengan nasib hutan itu sendiri. Jika kita gagal melindungi alam, kita tidak hanya akan kehilangan sumber daya dan keanekaragaman hayati, tetapi juga akan kehilangan bagian dari imajinasi, misteri, dan warisan budaya kita. Orang pendek, sang penjaga keseimbangan, kini justru membutuhkan perlindungan dari manusia. Hingga hari ini, orang pendek tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia kriptozoologi. Ia adalah legenda yang menolak untuk mati, terus hidup dalam cerita-cerita para penduduk desa, catatan para peneliti, dan imajinasi para petualang. Ketiadaan bukti definitif seperti tubuh atau foto yang jelas justru menjadi bahan bakar yang membuat apinya terus menyala. Setiap kesaksian baru, setiap jejak kaki yang ditemukan, menambah bab baru dalam saga yang tak berkesudahan ini. Warisan terbesar dari legenda orang pendek bukanlah tentang apakah ia benar-benar ada atau tidak. Warisannya terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkannya. Ia menantang kesombongan kita sebagai manusia, mengingatkan bahwa kita mungkin belum mengetahui segalanya tentang planet yang kita huni ini. Ia memaksa kita untuk mengakui bahwa masih ada sudut-sudut dunia yang liar, misterius, dan berada di luar jangkauan pemahaman kita sepenuhnya. Kisah orang pendek mengajarkan sebuah pesan moral yang mendalam tentang kerendahan hati. Kita harus mendekati alam bukan dengan arogansi untuk menaklukkan dan menjelaskan segalanya, tetapi dengan rasa hormat dan kekaguman. Ada kearifan dalam menerima bahwa beberapa misteri mungkin memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri, berfungsi sebagai pengingat abadi akan kebesaran dan kompleksitas alam semesta. Lebih dari itu, legenda ini adalah panggilan untuk bertindak. Ia mengajak kita untuk menjaga dan melestarikan tempat-tempat liar terakhir di bumi, seperti hutan Kerinci. Karena di dalam hutan-hutan inilah keajaiban seperti orang pendek mungkin masih bertahan hidup. Menjaga habitatnya berarti kita menjaga kemungkinan, menjaga misteri, dan menjaga warisan alam yang tak ternilai bagi generasi-generasi yang akan datang. Pada akhirnya, orang pendek adalah cermin bagi kita. Dalam pencarian kita akan dirinya, kita mungkin justru akan menemukan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam, dan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan semua makhluk, baik yang sudah kita kenal maupun yang masih tersembunyi dalam selubung kabut legenda.